Assalamualaikum. Zuzu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Pilih siapa pilpres ya? Kok langsung ke pilpres bangsat? Enggak lah. Orang lagi rame bicara pilpres. Terus juga jadi duta apa? Hah? Ini apa duduk sini ngobrol-ngobrol kita? Orang kan lagi rame nih bicara pilpres. Pilpres. Aku golput ya. Golput. Iya. Golput itu apa? Enggak milih. Golongan putih katanya. Enggak tahu. Golput kan singkatan kan? Apa singkatan? Ya itu golongan. Berarti itu kan negasi itu sebenarnya kan. Berarti ada golongan hitam. Yang milih berarti golongan hitam. Apa filosofinya itu? Enggak tahu. Enggak filosofi itu intinya gitu lah. Kalau misalnya enggak milih ya golput. Kayaknya aku gitu sih. Golput. Kenapa? Kenapa? Iya enggak apa-apa emang pengen aja sih. Ini kita ada iklan ini kan nggak bayar ini iklan, buang aja. Nah, ini kan ada airnya. Kayaknya ini podcast kamu yang paling nggak bermanfaat. Gitu ya. Emang kalau enggak ini tak enggak apa enggak apa kuning gitu dolar kuning gitu enggak kalau apa masih bisa berarti Bisa YouTube itu mana bebas kan dia apa ada pilihan untuk anak-anak atau untuk umum 18 tahun ke atas. Di pasarnya jelas kan. Beda kalau kayak TikTok. TikTok itu kalau kita pakai apa? TikTok itu kalau kita rokok nggak bisa iklan, nggak mau iklan. enggak kayak ke band gitu Iya. apalagi Live streaming itu ditolak langsung. Kalau YouTube enggak, live streaming bebas, enak YouTube. Jadi golput ya. Berarti nggak ada perspektif ya enggak ada untuk capres 1, 2, 3 itu. enggak aku enggak suka wakilnya Siapa wakil siapa? semua Wakilnya. iya Unik nih, unik. Karena kebanyakan di warkop itu kan orang nggak suka sama Gibran. Kalau disandingkan siapa Prabowo. Kalau kamu tadi kan nggak suka semua capresnya. Kenapa? Cawapresnya. iya kalau cawapres aku enggak suka sih bukan enggak suka yang enggak suka iya kayak gitu Kenapa Mahfud MD? Kenapa nggak suka sama Mahfud MD? enggak seharusnya di posisi itu kalau misalnya dia kalau dia capresnya mungkin aku gitu. Kalau dia capresnya mungkin. Iya aku pilih. Enggak golput. Tapi kan menjadi tidak mungkin karena dia nggak ada partai 20% threshold itu. Iya. Selain dia tidak punya partai. Iya terlepas dari threshold dan lain sebagainya. Kita gambling aja gitu. Kalau aku golput sih. Gitu. Itu karena Mahfud jadi wakil. Kedua siapa? Gibran. Nggak suka aja aku. Kayak nggak ada reason gitu loh. Reason? Iya nggak ada. Apa reason? Reason alasan. Kayak nggak ada reason. Tiba-tiba yang kayak apa sih jadi wakil gitu. Nggak ada kerjaan lain apa gitu. Candaannya Gus Durian itu anaknya siapa? Anak Gus Dur siapa itu? Yang paling bungsu yang cewek? Nggak tahu. Ada itu kan. Sekarang itu lapangan pekerjaan itu lagi sulit. Makanya anak presiden itu dicari pekerjaan sama bapaknya. Kan segitu. Keren nih. Anak-anak presiden itu dicari pekerjaan sama bapaknya.
Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Iya kan, satu jadi ketua partai, satu jadi cawapres, dicariin kerjaan. Emang bener kan, memang sulit lapangan pekerjaan sampai presiden pun turun tangan untuk anaknya. Bercandaannya. Enggak kok sampai ngobrolin presiden. Ya, ini ya itu candaannya itu tadi Oh, terkait iya sih. kok bisa jadi itu gitu. Itu Hmm. jawabannya itu tadi, kok bisa Gibran itu jadi cawapres. Jawabannya itu bapaknya nyariin kerjaan untuk Gibran. Kenapa? Kenapa kok dicariin? Karena lapangan pekerjaan lagi susah. Itu kan wajar kekhawatiran seorang ayah ke anak. Iya, Wajar loh. wajar-wajar saja. Kalau pertama yang Caimin, kenapa aku nggak suka sama Caimin? Enggak, maksudnya kalau bicara bendera gitu dan lain sebagainya, kita kan paham ya siapa dia, siapa beliau dah. Ya, orang inilah Iya, PMI. Ini nggak ada sensor di sini. Santai aja. iya kayak aku tahu lah. Maksudnya kalau ngomong ya kayak orang-orang pada umumnya gitu. Senior-senior pada umumnya. Aku mikir, ya mungkin karena udah terbiasa denger kalimat-kalimat yang terlalu diplomatis gitu loh. Jadi kayak, ini pasti ujung-ujungnya juga kayak gini sih gitu loh. Iya, ini ya apa namanya? Ini Itu kayak berarti common sense setiap hari yang sering aku dengar bukan itu. salahnya Caimin berarti, Bukan salahnya. tapi memang salah senior-seniornya Ya yang nggak selama tahu. ini kan. Itu terlalu diplomatis bahasanya semua kayak gitu gitu. Contoh-contohnya kan. Ya kayak mendamaikan Palestina dan lain sebagainya itu kayak, ya bisa, nggak bisa bisa. Cuma Cita-cita bagus loh itu. iya, tapi kan Gak masuk akmal. bukan semua orang juga pengen gitu loh mendamaikan Palestina. Aku juga tidur tiap hari ngopi. Ya pengen lah ngedamaikan Palestina gitu. Iya, iya. Itu. Tapi caranya logis apa tidak itu ya. Iya, iya gimana ya? Ya kayak gitu. Tapi kalau bicara figur presiden, aku Prabowo sih gitu. Lebih ke Prabowo ya. Iya. Kenapa? Ini secara Satria figur ya, Satria. nggak tahu. Aku suka pemimpin yang otoriter gitu. Tegas. Otorit, iya otoriter tegas. Orang Karena aneh kamu ini. Orang kan menghindari otoriter. enggak, aku masih belum percaya demokrasi masalahnya. Oh, kontrasnya itu ya. Iya, Iya, iya. Lebih baik otoriter sekalian. iya, karena kan aku nggak percaya ya bangsa-bangsa Demokrasi iya demokrasi Indonesia. itu bisa besar dengan menerima semua komentar ya. Maksudnya kebutuhan semua rakyat gitu. Iya, Yang itu akan tetap simpang siur, bukanlah itu kan setiap 5 tahun, setiap 4 tahun revisi terus gitu kan kebutuhan masyarakat gitu. iya. Kalau misalnya one liner gitu, kalau misalnya oh iya kebutuhan Indonesia ini udah ditentukan gitu, itu Selesai. udah selesai kita jalanin itu aja gitu. Masyarakat mah bersetan gitu. Iya. Ya itu lebih maksudnya Lebih iya masuk akal ya. iya aku mikirnya gitu cuma aku mikir gitu sistem kerajaan juga nggak mungkin khilafah juga nggak mungkin apa ya kira-kira yang enak gitu. Otoriter. Iya otoriter. Dipimpin dunia demokrasi dipimpin oleh seorang otoriter Iya yang intinya yang, otoriter nggak membabi buta gitu gimana sih kayaknya memang blunder sih pikiranku gitu cuma yang keras kepala lah ya. blunder. Pemimpin yang keras kepala gitu ya. Iya yang dia punya Punya prinsip, punya prinsip dia punya pandangan Indonesia mau dibawa kemana. nggak ambigu dia. Iya kayak gitu. Seorang ada yang mengatakan itu tegas, tapi juga bisa disebut otoriter sebenarnya. Iya. Kan gini Fir kalau semua orang ya pendapat orang tuntutan orang semua diterima kan mencela mencele kayak enggak ya apa sih presiden ini gitu ya apa sih gitu pemerintah ini gitu kayak kayak gitu sih aku mikirnya ke sana. Akhirnya itu ya kebijakannya lama gitu, dibuat tahun ini jadinya beberapa tahun akan datang. Iya soalnya kan bersaing antara pendapat satu dan pendapat lain masukan ini dan masukan ini siapa yang lebih berpotensi gitu kan itu vote-nya di mana gitu. Kalau bicara demokrasi pun ya sama aja partai siapa yang paling banyak.
di DPR kan gitu kan. Cuma kalau aku sukanya ya sama demokrasi itu petarung semua gitu loh. Hidup, diskursus hidup. Iya, jadi siapa yang kuat, siapa yang menang di demokrasi itu sangat sangat bisa sekali gitu. Ya, bukan darah biru atau darah hijau. Iya, kayak gitu. Jadi saling sikut pendapat, saling sikut kepentingan, saling mencari makan gitu, saling sikut. Itu di negara demokrasi itu berpotensi. Hidup itu hidup. Iya, kayak gitu. Hidup subur. Bayangkan kalau kayak gitu kayak di Korea Utara. Tapi memang ada satu contoh negara yang sangat demokratis. Tapi hari ini negara itu terjual. Apa? Karena banyak hutang. Apa? Yunani. Masa? Yunani. Oh iya. Iya ya, demokrasi itu dari Yunani, Cuk. Demokrasi itu konsepnya dari Yunani. Iya, langsung yang dikumpulin di lapangan berapa orang itu, 40-an gitu. Iya. Kan? Yang voting langsung. Hari ini negaranya terjual. Iya sih. Ya tetap aja sih maksudnya di demokrasi. Makanya itu kan Indonesia bukan demokrasi liberal, demokrasi terpimpin. Yang konsepnya terus kita cari terus. Ya bagus juga demokrasi, tapi pemimpinnya harus agak otoriter ya, agak ya. Kalau otoriter aku nggak setuju juga. Otoriter tuh kita hidup dalam kecemasan terus. Iya kayak Soeharto gitu. Kita berpendapat ditangkap. Petrus. Seperti itu. Tambah ngeri kan negara ini. Yang agak otoriter dalam arti keras kepala gitu. Ya, kepala negaranya itu keras. Dia nggak cepat terima pandangan orang. Itu kayak gitu-gitu senang aku. Iya, maksudnya bukan satu kali di demo langsung berubah pendapat. Iya, enggak. Gitu. Dia punya prinsip dan ingin membuktikan dulu gitu. Kalau gagal baru gitu. Karena dia keras kepala. Ini pemimpin kita hari ini iya, besok tidak. Justru menambah ambigu. Iya sih. Itu kan yang terjadi. Saya tidak akan menaikkan harga BBM. Nyatanya. Iya sih. Hari ini iya, besok tidak. Itu saya nggak mau nyebut yang nggak terbaca gitu kayak Gus Dur gitu. Meskipun aku cuma highlight doang ya, maksudnya aku juga siapa aku di zamannya Gus Dur gitu. Ya, cuma rempah-rempah lah kayak gitu. Cuma di satu titik aku juga ngelihatnya sekarang gitu, banyak hal-hal yang secara nggak terbaca dilakukan dan baru di ini gitu, baru dirasakan sekarang, baru disadari. Cuma mungkin karena sekarang ya maksudnya lebih melek teknologi apa, dikit-dikit ngerti lagi, jadinya kayak kok kayak gini sih gitu. Era Gus Dur gitu. Iya, maksudnya di era sekarang kayak Jokowi. Masing-masing presiden kita itu kan punya peran sebenarnya, perannya bisa masing-masing. Iya. Seperti B.J. Habibie yang berhasil menurunkan ini kan dolar itu sampai 20 jadi 15, 20 jadi 5.000. Enggak, kira-kira sekarang ada nggak kira-kira presiden yang di dalamnya nggak ada pemodalnya? Nggak mungkin. Yang mau naik loh, maksudnya bukan setelah naik, tapi sebelum naik gitu. Nggak mungkin, pasti. Semua capres hari ini itu punya pemodal. Oke, pasti ada pemodal. Yang kedua sekarang, ada nggak calon presiden yang nggak ada seniornya gitu? Pasti seniornya banyak. Iya kayak gitu loh, yang membuat inkonsisten itu loh itu gitu. Janji politik itu ya. Iya, kayaknya kalau janji politik lah, siapa sih yang nggak bisa berjanji gitu? Orang berjanji. Ya, maksudku kontrak politik itu, kontrak antara dia dengan pengusaha, antara dia dengan senior. Kontrak dengan pengusaha itu masih bisa lah, maksudnya itu kan ada MOU-nya jelas. Iya real ya. Iya real. Bicara dan bicara bisnis dan lain sebagainya. Cuma kalau udah bicara senior di atasnya itu jangankan 1 jam 1 detik bisa berubah gitu, kayak gitu yang
Gimana ya? Betul-betul. Kayak gitu sih. Kayak inilah ya, Megawati itu ya. Iya, kalau udah pengennya ini ya, iya, Heeh. rumit. Rumit. Ngobrolin apa gitu, Fir? Jangan, jangan, jangan apa? Jangan presiden. Kayak iya, tapi memang kan kita berhubungan dengan negara itu. Makanya ikut rame lah orang bicara itu kita juga bicara. Masalahnya gue nggak tahu apa-apa bangsat. Kan ada orang yang nggak tahu apa-apa juga tentang presiden, tentang capres, cawapres, politik. Tapi satu kata dia bilang, aku suka sama Prabowo karena Prabowo itu gemoy. Itu jadi hashtag sekarang itu. Enggak, aku tahu dari orang Gerindra ya. Gerindra. Ah, gimana? Bukan. Gemoy itu apa artinya? Mengambil capcus dulu. Enggak, Hah? gemoy itu artinya apa? Gemo. Gemoy. Demo. Gemoy, gemoy. Lucu. Gemoy itu lucu, Imut. 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 Soalnya kan Prabowo kan Lo kok tahu langsung kalau Iya. Prabowo gemoy? Kau tahu kan? Mau ambil capcus dulu. Ambil capcus. Iya. Gemoy. Ini kan jadi hashtag. Enggak, itu dulu branding gemoy itu dulu kayaknya. Sebelum itu naik. Enggak, baru. Enggak sebelum itu. Gara-gara sama Cipung pertama. Itu kasusnya sejak Cipung, sempat diedit sama Cipung. Iya, itu orang Gerindra yang meneliti sendiri sih. Itu orang yang bilang soalnya gemoy gitu. Tunggu, itu setelah Najwa. Itu viral setelah Najwa. Setelah di mata Najwa itu loh. Ah, iya, Yang tunggu aku mau jawab gitu loh. Ay, baru itu yang naik. Yang Ada yang komentar. iya yang aku mau pilih Siapa Prabowo. itu nama ceweknya itu? Aku tahu sih, soalnya tapi nggak mau nyebut udahlah gitu. Iya, namanya aku lupa itu. Kayaknya itu bukan penting juga. Penting itu, bisa kan cari Instagramnya. Hashtag. Di TikTok, TikToker kan? Iya, aku katanya sih gitu. Cantik tapi ini agak kurang berisi Apanya? otaknya. Enggak, maksudnya media itu kan memang apa yang bisa dijual, Bir. Wajah gitu ya. Iya, kalau emang pertama kamu tampil sebagai orang yang cantik, ya kamu harus mengagungkan kecantikanmu meskipun di dunia nyatanya ya kayak gitu. Kalau emang kamu terkenal dengan otak kosong, kamu harus mempertahankan kekosongan itu gitu. Kayak gitu. Malah itu menjadi komoditi yang bisa dijual. Komoditi gitu. Masalahnya kan kayak aku ini, kalau kamu kan udah jelas kayak gitu loh. Apa? Kalau aku kan apa yang mau dijual gitu. There's nothing that I can sell, you know. Iya, pinter juga enggak gitu, goblok juga enggak gitu. Maksudnya Serba nanggung. iya nanggung gitu. Iya. Jadi ya, akhirnya, tapi memang betul banyak cewek cantik itu, tapi on nih. Enggak juga. Kebanyakan cantik tapi on tapi. Iya, Banyak ngomong kadang rada gak nyambung gitu. Ditanyain loading jawabnya, itu banyak loh cewek kayak gitu. itu keadilan Tuhan sih menurut aku. Dia cantik di satu sisi tapi otaknya loading. Telme lah gitu loh Iya. bahasanya. Kalau bahasa Inggrisnya kayak telme gitu. Tapi itu nyata kan ya. Pernah nggak ketemu cewek cantik yang seperti itu? Iya lumayan sering. Sering ya. Iya. Bukan pernah lagi tapi sering. Tapi itu keadilan ya. Itu keadilan. Bayangin kalau misalnya ada orang cantik, pinter, putih, bisa nguasain public speaking. Iya, nggak ada job yang lain, Fir. Terus yang lain kebagian apa gitu? Ya, kan nggak diambil semua sebenarnya. Banyak juga yang cantik itu yang kemudian cerdas kan. Iya, 30 banding 70 lah. Maksudnya 30%, 70%. Kayak Najwa Shihab, cerdas. Tapi kalau kita bukan bicara sekarang, kalau sekarang kan kelihatan manis ya, cantik Najwa Shihab. Kita harus akui ya, dalam pengertian feminis ya. Iya. Kita tidak bicara laki-laki perempuan. Iya. Tapi kalau kita bicara dulu, biasa-biasa aja. Iya. Wajahnya kan. Iya. Emang orang cerdas itu rata-rata wajahnya biasa-biasa aja.
Dia semakin cantik dan seksi kalau diiringi dengan penunjang lain seperti kecerdasan, keahlian. Dan orang yang cantik murni itu kebanyakan on, bedanya loading. Tapi kalau dia di TikTok banyak yang like. Ini nggak di TikTok itu orang lagi tuh nggak sengaja sebenarnya. Iya, karena cantik. Iya, jadi itu kayak insting Jempol ya. Saraf-sarafnya sange lah. enggak gitu bangsat. Itu loh, manusia kan ada otak itu loh, otak reptil kan. Otak reptil. Iya kan ada otak reptil, otak apa gitu kan. Iya, iya. Nah, otak reptil itu memang sebangsat itu kan. Sangean gitu. Iya. Jadi sebenarnya yang mengendalikan itu otak reptil, bukan lagi apa. Itu nggak sengaja juga. Otomatis gitu. ya. Iya, auto. Nggak gitu. sempat berpikir dia. Iya. Jadi langsung kepencet gitu loh. Kayak gitu. Tapi otak reptilnya itu akan hilang atau nggak berfungsi kalau udah nikah. Itu jujur aja. Iya. Kamu sih yang pengalaman. Aku pengalaman cari TikTok yang bagus. Ya, seneng. Tapi refleks untuk nge-like itu nggak ada lagi. Dulu ada. Ini bagus nih. Supaya apa? Supaya apa di like? Supaya nanti muncul lagi yang lain. Ya ada recommendation. Gitu kan. Tapi sekarang enggak. Udah enggak mau nge-like. Ini buka rahasia sekalian. Enggak apa-apa. Oke lah. Habis ini mana ngopi? Iya enggak apa-apa santai.